Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Miss Vika, Miss Vera, gimana? Masih semangat? Teman-teman yang lain? Masih, Sir. Masih ya. Oke. Kebetulan kalian udah tahu ya, Mister kan nge-share ini, kan Mister kan juga jadi pengajar di WIID. Kalau kalian mau join bisa, itu nggak cuma bahasa Inggris sih, ada bahasa lain, bahasa Korea, bahasa bahasa Prancis, bahasa Rusia. Nah kalian bisa tuh join ya. Nanti kalau lihat story Mas aja nggak apa-apa, ada linknya. Oke, hari ini kita pertemuan 6 kita akan bahas tentang adjektif ya. Ini materi ringan, tapi emang ya bisa dibilang masih banyak yang lupa. Oke, Mister share dulu ya, share screen. Oke, there we go. Hari ini kita akan belajar tentang adjektif. Miss Vika, I wanna ask you, apa itu adjektif? Kata sifat, Sir. Kata sifat, yes, good. Ya, jangan kebalik ya sama adverb. Adverb itu apa? Keterangan. Biasanya kadang ya ada yang suka kebalik-kebalik juga gitu ya, antara adverb kemudian juga adjektif. Nah, adjektif itu sifat, adverb keterangan. Itu kata adjektif ya harus ada reminder-nya. Yang pertama kita akan bahas ada 5. Yang pertama itu tentang introduction, apa itu adjektif. Kemudian yang kedua itu adalah penggunaan dari adjektif ya, usage of adjectives. Kemudian degree of comparison. Ya, degree comparison ada 2, ada comparative dan superlative ya. Maybe you guys have heard about it ya. About comparative itu apa, kemudian superlative itu apa. Kemudian keempat adalah coordinate adjektif. Kemudian yang terakhir adalah ketika adjektif menjadi kata benda. Nah, ada adjektif pengecualian, itu dia jadi kata benda posisinya. Jadi ada 2 adjektif, nah salah satunya harus dikorbankan, dia harus jadi kata benda. Jadi nggak boleh dalam sebuah kalimat bahasa Inggris ada 2 adjektif, itu nggak boleh. Jadi mau nggak mau, salah satu harus jadi kata benda. Nah, jadilah dia bahasa Inggris yang sempurna kalimatnya. Seperti apa? Nanti kita lihat. Oke. Oke, this is one. Untuk introduction, adjective, ya, adjective itu are words that describe the qualities or quantity or state of being nouns. Ya, jadi adjective itu adalah sebuah kata yang mendeskripsikan tentang quality, ya, atau quantity, ya, kuantitas, gitu. Kemudian atau states of being a noun, ya, atau menjadi noun, ya, statusnya itu jadi noun. Nah, yang tadi terakhir itu Mr. jelasin. Nah, kalau qualities itu adalah kualitas, something yang nggak bisa kita hitung. Itu adjektifnya, kata sifatnya, seperti enormous, dog-like, silly, yellow, fun, and fast. Ini contoh aja. Itu. Kemudian quantity itu ada many, few, millions, ya, atau 11. 11 itu maksudnya angka ya, ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, I have 5 cats, saya punya 5 kucing. Nah, 5 itu masuknya jadi adjective. Ya, just like that. Kemudian usage of adjective, ya. Untuk usage-nya itu antara lain adjective tells a reader how much or how many of something you're talking about, which thing you want passed to you, or which kind of something you want. Ya, jadi sebenarnya adjective itu menjelaskan kepada pembaca, ya, you guys gitu, how much, ya, atau how many, ya, seberapa banyak, ada beberapa sesuatu yang kita bahas gitu, you're talking about. Artinya dalam sebuah kalimat tuh ada unsur jumlah gitu, ada unsur quantity-nya gitu, atau ada unsur quality. Which thing you want passed to you, or which kind of something you want, atau sesuatu yang kamu yang dikasih ke kita, passed to you, jadi ada kata perintah ya, atau which kind of something you want, atau yang permintaan ya, offering. Contoh gini, please use only 4 garage if you want to park your car. Ya, itu kan kata perintah.
ya. Which thing you want passed to you, gitu. Jadi ada perintah dari orang ke kita. Nah, di situ ada cirinya apa? How much or how many is something you're talking about. Jadi ada beberapa, jadi kita harus ada penjelasan secara jumlah. Nah, jumlahnya itu apa ya? 4 garage, ya. Jadi garage ada 4 gitu. Nah, itu adjective jadinya. Jadi kalau adjective itu kalau soal-soal itu biasanya lebih ke identitas, ya. Mungkin kalau bentuk pilihan ganda itu cukup jarang gitu. Biasanya kita mengidentifikasi dari kalimat ini mana yang kata sifat di garis bawahi gitu. Nah, itu hati-hati. Oke, sampai sini paham ya? Next one. Nah, sekarang ini degree of comparison. Teman-teman pernah dengar degree of comparison ya? Nah, degree of comparison itu ada 3 bentuk ya. Ada absolute, comparative, and superlative. Besides, absolute adjective describes something is on rank. Nah, absolute itu yang bukan comparative superlative, jadi emang benar-benar punya kita gitu. Jadi nggak ada perbandingan gitu. Karena adjektif itu kan kata sifat itu dari kata sifat benda gitu. Jadi ada benda yang dibandingkan, baik sifat komparatif atau superlatif. Kalau absolut itu cuma satu aja gitu. Ya nggak ada yang dibandingin. Contoh gini, a beautiful girl in front of me. Nah, ini absolut. Satu doang kan. Beautiful itu di garis bawah itu kata sifat. Atau ugly. Ya, atau smart, stupid, ya, apapun. Ya, atau tall, tinggi, ya. A tall girl atau a black hair girl, ya, atau gadis yang rambut hitam. Nah, itu pokoknya kata-kata sifat itu yang mendeskripsikan si noun, ya, kata benda atau subjek. Gitu. Kemudian kedua, a weird guy just passed behind them. A weird guy, gitu. Jadi orang aneh. Nah, weird itu kata sifat. A sassy cat always make an annoying voice. Ya, kucing sassy nakal gitu ya. Always make an annoying voice. Kemudian terakhir, the mysterious person right there. Ya, ada orang yang misterius. Nah, biasanya kalau kata sifat itu ada yang belakangnya aus itu dia kata sifat itu pasti. Ya, adjektif. Jadi biar kalian nggak pusing, kalau ada kata aus itu pasti sifat, jadi nggak usah dipusing-pusingin. Ya. Maksudnya nggak usah dipusing itu kalau ada pilihan ganda gitu kan. Oh, mana yang kata sifat ya? Oh, ada aus itu udah pasti sifat dah. Gitu. Itu mempermudah kalian. Jadi kalian nggak apa namanya nggak mikir keras lagi. Oke, sampai sini paham ya? Comparison. Ini tentang absolute. Kemudian, yang kedua adalah tentang degree comparison comparative. Comparative itu dua. Membandingkan dua. Ingat dua. Ya. Ada istilahnya one syllable, two syllable, sama multi syllable. Ya. Itu. Tahu istilah syllable? Ya. Miss Eliza, do you know syllable apa? Kurang tahu, Sir. Miss Novita, tahu syllable itu apa? Ini harus tahu syllable ya. Syllable. Kurang tahu, Mister. Kurang tahu juga. Miss Dia, do you know syllable? Ya, ini harus tahu nih. Harus tahu. Miss Dia, syllable apa? Kurang tahu, Mister. Kurang tahu. Kurang tahu. Oke. Miss Nafila? Mana sih? Oh ini ya. Suku kata, Mister. Gimana? Suku kata. Oke, good. Ya, benar ya yang dibilang Miss Vila bahwa syllable itu suku kata. Ya. One syllable, jadi satu suku kata, two syllable, dua suku kata, multi syllable, banyak suku kata ya, multi. Jadi more than two. Nah, itu dibagi-bagi nih, gitu ya. Perihal masalah syllable itu dibagi-bagi lagi. Ya, kalau one syllable adjective itu tambah suffix. Ya. Suffix itu imbuhan or just ya, ya, sorry. Or just wait a minute. Nah, ini or just Kalau ini biasanya kalau sudah ada di depannya, belakangnya ya. Jadi kita nggak perlu tambah lagi, nggak mungkin double gitu kan, nggak mungkin.
Kalau nggak ada huruf E-nya, jadi tambah ER. Kalau udah ada E-nya dari awal, tambah R aja. Ya. Just R if the adjective already ends with an E. Itu satu syllable. Contoh smarter. Smart, pintar, lebih pintar. Miss Vika is smarter than Miss Eliza. Nah, Miss Vika lebih pintar dari Miss Eliza. Is smarter, smarter. Itu satu suku kata smart. Satu kata kan? Nah, jadi harus pakai R. Kalau two syllable, dua suku kata, tambahkan ending itu dengan Y. Atau replace dengan Y dengan ear. Nah, kalau multi-syllable, ada kata more. Contoh more itu beautiful. Beautiful, udah 3, itu udah lebih dari 2 syllable, maka katanya more. Nggak ada beautifuler gitu tuh, nggak ada. Atau stupid, stupid itu kan 2 suku kata. Ya, itu. Nggak ada stupider, itu nggak ada. Atau more stupid itu nggak ada. Gitu. Nah, seperti itu. Ya, ada 2 suku kata. Two syllable, ya. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, contohnya di sini. Example, cooler. A cooler guy always amuse me. Ya, orang yang lebih keren itu amuse me ya, tertarik gitu maksudnya. A weirder way to pass the exam is just a big no. Cara yang lebih aneh ya. Kalau kata bahasa Indonesia lebih gitu ya. Kalau komparatif ya. Kemudian yang contoh yang ketiga yang seperti sebelumnya ya, yang sassy cat, a sassier. Nah, cat has more fierce eye based from their looks. Kucing lebih nakal, lebih garang bahasanya, sassier itu garang. Itu more fierce eye, jadi matanya itu lebih tajam, gitu ya. Lebih sinis ya, fierce itu sinis. Kalau di kucing dunia binatang tuh sinis dari penampilannya. Tuh. Atau juga bisa komparatif kita membandingkan saya yang tadi orang itu ya, antara saya dengan siapa gitu. Saya lebih pintar, saya lebih jago atau apapun itu bisa juga. Kemudian superlatif. Kalau superlatif itu membandingkan lebih dari 2. Jadi yang paling, kalau komparatif itu lebih, kalau superlatif itu paling. Gitu. Contoh Miss Vika is the smartest. Nah, itu paling pintar. Gitu. Ada kata most di sini. The smartest. Atau kalau syllable smart, maka bukan R lagi, tapi est. Nah, itu. Kalau yang sebelumnya R, smarter, lebih pintar. Kalau smartest, paling pintar. Nah, berarti Miss Vika paling puncaknya tuh. Jadi orang-orang yang lain itu belum berada di posisi top gitu ya. Berarti udah paling banget. Ya. Kalau yang two syllable juga sama. Kata Y, pokoknya kalimat sifat yang belakangnya Y ganti is. Itu. Contoh happy. Itu I'm the happiest. Nah, kalau yang komparatifnya happier, saya lebih bahagia dari siapa? I'm happier than Miss Novita misalkan. Itu. I am the happiest. Ya, I'm happiest than siapa? Gitu. Kalau multi-syllable itu lebih dari 2 ya. Beautiful. I am the most beautiful. Nah, kalau yang komparatif, I am more beautiful. Saya lebih cantik dari siapa? Satu orang. Tapi kalau superlatif lebih dari satu orang. Lebih dari 2 orang bandingannya. Misalkan satu kelas, saya paling cantik di kelas. Wah, itu udah lebih dari 2 orang itu kan. I'm the most beautiful in the class. Itu. She is the smartest person in the school. Dia adalah orang yang paling pintar di sekolah dan segala macamnya. Pakai the ya. Jangan pakai atau no. Nggak boleh. Harus pakai the. Harus definite ya. Kenapa? Karena kata sifat komparatif itu berarti kita sudah tahu, kita kembali lagi kita belajar tentang definite article ya, tentang determiner, bahwa
artikel the sama an itu kalau kata dan an itu kan sesuatu yang belum kita tahu. Kalau the itu kan sesuatu yang kita tahu. Nah, kalau adjective itu kan kita kalau membandingkan pasti kita udah harus tahu dulu dong apa yang harus kita bandingkan. Berarti harus pakai kata the. Gitu. Itu logika sederhananya. Tapi kalian nggak usah pusing-pusingin ya, udah kalian manut aja sama aturannya. Gitu. Contohnya gini, the coolest guy is my top list crush. Orang yang paling keren itu orang yang paling saya taksir, paling atas yang paling saya taksir. Crush. Atau yang kedua, the worst way to pass the exam was just a big no. Gitu. The sassiest, nah kalau sassy itu kan pakai y belakangnya kan, tapi karena dia sudah 2 syllable, dia harus ganti kata jadi y dengan east, sassiest. Nah, itu kalau yang sebelumnya kan sassier, ear. Nah, jadi apapun yang belakangnya y kata sifat ganti aja ear kalau komparatif, kalau yes superlatif. Ya, gitu. The worst. Biasanya emang kalau kata sifat itu nggak harus belakangnya us ya. Contohnya kayak the worst. Gitu. Weirder. Ya. Weird, weirder, worst. Pernah dengar kata weirdest? Ya, kalau weirdest itu informal ya. Harusnya worst. Kayak regular, irregular gitu. Nah, itu harus dihafal. Oke, ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Mengenai komparatif, superlatif? Isvika, ada yang mau ditanya? Mungkin? No? Belum ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah coordinate adjective. Ya, coordinate adjective itu mengenai coordinate adjective itu mengenai sebuah kalimat. Kata sifat itu dipisah dengan kata koma atau kata n. Jadi kata sifat yang 2. Gitu. Misalkan gini, Miss Vika is the smarter, beautiful, and bla bla bla. Nah, itu kata sifatnya lebih dari itu. Nah, itu disebut coordinate. Nah, kayak gitu ya. Biasanya itu secara umum cuma 1, tapi kalau sudah lebih dari 1, ya adjective itu disebut dengan kategori coordinate. Ya, itu umum sekali ya. Sebenarnya tidak terlalu ada urusannya dengan grammar yang lain. Atau bisa juga kita mengkombinasikan dengan superlatif dan komparatif. Bukan digabung ya, maksud komparatif dan superlatif itu enggak. Sesama superlatif atau sesama komparatif. Misalkan gini, Miss Eliza is the smartest, the most beautiful, ya, the happiest. Nah, itu udah banyak banget itu yang paling. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh itu kalau komparatif sama superlatif, ya. Dalam satu kalimat ya. Kalau misalkan beda dulu kalimat nggak apa-apa. Gitu. Ini hanya kata kuncinya satu kalimat. Misalnya gini, Miss Eliza is more beautiful and the smartest. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalau mau 2 kayak gitu, kasih tanda titik dulu, bikin kalimat baru. Nah, itu boleh. It's okay. Nah, Miss Eliza is more beautiful than Miss siapa gitu. Boleh kata selanjutnya apa? Kata basa-basinya. But, tapi, she is the most smartest in the school. Nah, itu nggak apa-apa. Dia sudah 2 kalimat. Kalau 1 kalimat jangan. Kemudian yang kedua, ini nih contohnya ya, sorry. This is going to be a long, cold winter. Ya, ini akan menjadi hari yang panjang, musim dingin yang panjang dan dingin. Nah. Kemudian, yang kedua, Adam's ambition, ambisinya si Adam, dan effortnya membuat dia menjadi the most prestigious person in his school. Ya, ambition, kata sifat efforts, kata sifat the most prestigious, ya ini campuran tadi, kata sifat. Kalau coordinate, kata ini kan ya, apa namanya, ambition dan efforts itu kan bukan komparatif superlatif, tapi di absolut. Tapi dikombinasiin sama komparatif superlatif itu juga boleh dalam satu kalimat. Itu. Tapi yang tidak disarankan yaitu adalah kita menggabungkan komparatif dan superlatif. Ya, kecuali kalau dikasih tanda pisah. Ya, titik. Bikin kalimat lain, it's okay. Ya, pengecualian buat kata
absolut. Kalau absolut itu nggak apa-apa, karena absolut itu tidak terikat dengan komparatif dan superlatif. Dia kan sendiri-sendiri gitu istilahnya. Nggak apa-apa. Ya, jadi kalian kalau mendeskripsikan orang nih dapat ilmu baru nih. Kalian mau waktu kan Mister kita kan pernah bikin tugas deskripsi ya, deskripsi teman atau deskripsi tempat. Nah, itu bisa dikombinasiin dengan komparatif dan superlatif. Ya, ini kreasi kalian. Oke, ada yang ditanya? Oke, welcome Miss Vera, Miss Cynthia Vera on cam. Ada yang mau ditanya nggak? Mungkin atau ada yang masih bingung? Itu. Yang lain mungkin ada yang mau ditanya? Oke, sebelum dilanjut. Nah. Oke, Miss Vika resen ya. Sebentar. Oke, Miss Vika boleh silakan ditanya aja nggak apa-apa dulu. Tanya yang contoh yang pertama tadi, Sir. Kenapa kok long sama cold-nya itu termasuk ke adjek? Oh ya sih ya. Iya, yang mana? Ini kan adjektif nih. Yang iya itu. Winter itu noun. Oh. Musim dingin yang panjang, dingin. Nah, itu. Berarti nggak usah diganti long kayak longer, cold sama enggak. colder. Oh. Nggak usah. Kalau longer, longest itu kan kalau perbandingan. Misalkan winter dengan musim panas, summer. Winter has a longer duration, ya durasinya lebih lama, than summer. Nah, itu nggak apa-apa. Baru kita pakai sama atau as ya, perbandingannya lebih dari 2. Misalnya winter, summer sama spring gitu. Musim semi atau musim gugur, autumn. Nah, kalau ini kita tidak menjelaskan perbandingan, tapi kita menjelaskan koordinat. Jadi kita menjelaskan satu noun, dia itu sifatnya lebih dari satu, dijelasin dalam satu kalimat. Gitu. Ada long, cold, atau seterusnya banyak, mau ada 5, 6, 7, silakan. Ya, boleh pakai koma, monggo. Mau kasih kata n juga nggak apa-apa. Misalkan gini, this is going to be a long and cold winter, itu nggak apa-apa. Ya, sebenarnya koma itu nggak harus sih. Gitu. Kalau kalian mau langsung long and cold winter juga nggak apa-apa. Tapi biasa pakai koma itu kalau Mister ya, kalau bikin kalimat itu kalau lebih dari 2, misalnya long, cold, and apa gitu. Nah itu. Kalau 2 doang pakai and sih it's okay. Jangan pakai or ya, atau ya, tidak boleh. Kalau or itu kan salah satu, kalau and itu kan dua-duanya. Kayak gitu. Gitu Miss Vika, menjawab tidak ya? Sudah, Sir. Terima kasih. Ya. Baik, you're welcome. Ada lagi yang mau ditanya? Bisa raise hand nggak apa-apa? Atau di chat? Oke. Oke, mungkin sebelum nunggu kalian bertanya, bisa lanjut dulu ya. Nah, yang terakhir ini, when nouns become adjective. Nah, ini ada noun yang bisa jadi adjective nih, teman-teman. Ya. Jadi, ada exceptional ketika adjective yang tadi Mister bilang, dia itu, apa ya, ada satu kalimat, dia itu adjektifnya ada 2, tapi mau nggak mau dalam bahasa Inggris itu satunya harus jadi noun statusnya. Jadi harus ada yang dikorbankan. One more thing you should know about adjective is sometimes has a word normally used as noun, but also could become adjective, depending on placement, tergantung penempatan. Nah, jadi sebenarnya berubah ya, jadi kata benda itu jadi adjektif. Jangan kebalik ya, kata adjektif jadi noun. Kata noun jadi adjektif, itu tempatnya. Jadi ada 2, itu dia harus jadi adjektif salah satu. Contohnya gini, Candice is working on a fundraiser to help the homeless. Ya, yang digaris bawahi homeless. Homeless itu siapa? Homeless itu orang yang nggak punya rumah kan? Jadi orang kan, subjek tuh, atau kata benda. Tapi dia ini kata sifat. Nah, ini adjektif. Loh kok bisa? Nah, itu. Karena sudah ada kata apa? Kata benda di sebelumnya. One more thing you should know about adjective, sometimes has a word normally used as a noun, but also could become adjective depending on its placement. Somehow, ya dalam example, kata homeless, ada kata benda yang berubah jadi adjektif karena sudah ada kata noun yang lain. Ya. Yang atau contoh keduanya, never try to pet someone's guide dog without asking permission first. Ya. Kata sifatnya, kata nounnya yang mana? Yang jadi kata sifat?
Miss Vika yang mana, coba? Never try to pet someone's guide dog without asking permission first. Permission? Hah? Mana? Never try to pet someone guide's dog without asking permission first. Permission itu kata benda atau kata noun? Nah, harus tahu dulu. Kata benda. Permission. Noun berarti. Noun kan kata benda. Oke. Oke, yang lain dulu ya. Coba Miss Vika dianalisa dulu. Coba Miss Cynthia, yang mana? Kata ini nih, lihat contoh yang pertama aja. Nah, homeless itu kan kata benda. Noun dia. Tapi dia berubah menjadi adjective. Nah, berarti cari aja di sini kata noun yang mana? Kata benda yang mana di sini? Nah, which one? Miss Cynthia. Identitaskan dulu mana kata benda. Biar nanti kita bisa menentukan yang mana yang berubah jadi adjektif. Kayak gitu caranya. Gitu. Miss Cynthia, can you hear me? Oke. Yang Yang mana? nggak tahu. Nggak apa-apa, tebak aja. Jadi main tebak-tebakan Yang itu, ya. yang quit ya. Gimana? Yang nggak tahu Mister. Masa nggak tahu, nanti ada kuis, nanti nggak ngerti. Ya udah, Miss Dia dulu deh, Miss Dia. Ya. Miss Dia, you there? Ya, Mister. Oke, yang mana? Nah. Mungkin. Never try to pet someone's guide dog without asking permission first. Yang mana kata benda itu yang berubah jadi adjektif kan? Itu. Lihat aja dari Dog. deskripsinya. Dog? Dog, mungkin. Oke. Kenapa alasannya kenapa? Di sini yang terlihat seperti kata benda, cuman yang dog-nya sih. Kayaknya, Mister. Someone juga kata benda ya? Oh ya, ya betul-betul. Dog. Kira-kira mana yang jadi adjektifnya? Ini benar, itu benar. Miss Dia benar, sudah benar. Tapi kita memastikan dulu, gitu. Gimana memastikan bahwa yang mana nih adjektif? Karena kalau di soal nanti, misalnya kasih garis bawah ini, someone sama dog. Mana yang adjektif? Kalau misalkan noun, ternyata yang jawabannya dog kan salah juga, percuma gitu kan. Analisanya sudah benar, tapi ternyata pilihan jawabannya kurang tepat. Nah, itu yang gawat. Kira-kira someone atau dog? Someone. Alasannya? Ada S. Kalau S itu kan kepemilikan ya. Ada S-nya ya. Ini pet ini juga noun loh sebenarnya, pet ya. Hewan kan? Ada 3 nih noun-nya. Ada pet, someone, and dog. So which one is noun-nya? Do you know? Oke, kalau nggak tahu, Mister lanjut ya. Nah, kalau untuk memastikan bahwa noun itu menjadi adjektif, ya kita lihat dari contoh pertama ya. Candice is working on fundraiser to help the homeless, ya kata sifat itu. Ya, jadi si Candice ini bekerja sebagai fundraiser. Fundraiser itu kayak sponsor ya, semacam sponsor atau penggalang dana untuk menolong si homeless-nya gitu. Candice ini kan subjek, ini working verb on a fundraiser, ya, to help the homeless. Never try to pet someone's guide dog. Kalau untuk menentukan adjektif yang mana, ya, kita lihat dari akhirnya itu siapa, ya. Dari pet sama someone, ya. Kalau umumnya noun jadi adjektif itu selalu di akhir, ya, si dog-nya. Dia jadi adjektif. Itu umumnya seperti itu. Ini soal paling jarang sih keluar. Tapi kalau kalian bingung memastikannya, yang paling akhirnya aja. Nah, makanya Mister bilang mana yang kalimat noun gitu loh. Artinya si benda. Nah, nanti kalau ada kalimat ini cari ambil yang paling akhirnya aja. Gitu. Ya. Kalau pet-nya di belakang ya udah jadi pet gitu. Istilahnya gitu. Ya. Karena kalau dalam kalimat itu
nggak bisa noun semua. Jadi mau nggak mau harus ada yang dikorbanin, kasarnya gitu. Kalau adjektif itu gitu bahasa Inggris. Harus jadi adjektif. Ini jarang keluar sih. Mister mungkin nggak terlalu maksa kalian harus belajar banget di sini, Mbak, tapi harus tahu aja. Gitu. Kalau ini kan memang soalnya cukup panjang ya, anak kalimat, induk kalimat. Kalau ini kan gampang, ya. Maksudnya kalimatnya sederhana aja. Ya, udah paling gampang homeless gitu. Ini kan kata benda orang gitu. Atau dog-nya paling berakaman juga sama. Gitu. Ini nggak usah dilihat coba, without asking permission-nya nggak usah dilihat. Sampai dog aja gitu. Ya udah berarti dog-nya kayak gini aja sama kan posisinya. Dia sudah adjektif. Gitu ya. Vice versa itu apa sih? Saya nulis vice versa paling atas. Vice versa itu dan sebaliknya ya. Oke, selesai. Ada yang mau ditanya? Silakan raise hand, masih ada 4 menit lagi. Cynthia, kenapa? Kenapa dibalik-balik kameranya? Oke, ada yang mau ditanya? Miss Vera? Vera Nisrina maksudnya. Miss Fitria? Miss Mia? Miss Nafila? Miss Melvi? Ya. Boleh ditanya, silakan. Mumpung masih ada waktu. Mister udah bikin soalnya. Saya Mister share ya. Sorry. Apa namanya? Mister akan bagikan soal. Ini kuis ya. Mister udah apa namanya sudah bikin. Ya, jadi silakan teman-teman dikerjakan maksimal hari Jumat ya. Ini kuis tentang adjektif sama kemarin. Gitu. Ini tetap bagi yang nggak hadir juga tetap dikerjakan aja, nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau ditanya dulu, silakan, nggak apa-apa. Nanti langsung speak aja ya, biar nanti Mister. Masih ya Allah. Miss Vika, ada yang mau ditanya lagi nggak, Miss Vika? Dokumen ya. Nggak ada yang mau ditanya nih. Miss Vera, sorry, Miss Cynthia, sorry ya, biar nggak ketukar ya sama Miss Vera. Gitu. Coba Mister tanya, kalau apa ya? Mungkin. Kalau good, komparatifnya apa? Miss Cynthia. Better. Apa? Better. Better. Kalau superlatifnya? Best. Paling best. Best. Oke. Ya, good, better, and best. Bukan good, gooder, goodest ya, bukan ya. Itu salah. Tapi ada juga sih beberapa konteks kalau informal slang itu bisa, tapi Mister tidak membenarkan ya. Yang kayak gitu. Ya, good, gooder, best ya. Itu adalah nggak harus pakai atau us gitu, tapi itu semacam irregular istilahnya ya. Itu adalah irregular adjective. Nah, kalian harus hafalkan itu. Ya, ada tabelnya. Nanti silakan cari sendiri nanti. Itu banyak. Ya. Nggak harus ada us. Itu tuh nggak harus, nggak semua. Ya. Sama kayak worse, ya weird, ya. Bad, worse. Apa bad? Habis bad apa? Komparatifnya. Miss Dia. Worst gitu ya. Gimana Mister bacanya ya? Bad. Habis bad. Worst. Ya, nah. Worst. Ya. Okay. WORST ya. Gitu. Bad, worst, and worst. Kalau Mister tulis gini aja ya. Bad, worst. Ini hati-hati ya. Nah, bad, worst, worst. Kalau yang worst yang terakhir itu worst. Nah, kayak gitu.
paling buruk. Nah, itu irregular harus dihafalkan ya. Jadi teman-teman harus sering-sering baca atau sering-sering cari. Ya explore sendiri. Jangan Worcester atau apa itu. Oke, itu aja. Kalau nggak ada, Mister cukupkan sekian. Sepertinya sudah mau berakhir. Ya, terima kasih buat teman-teman untuk hari ini ya pertemuan ke-6. Ya, Mister juga hari ini ada evaluasi ya 6 pertemuan ini. Nanti kita akan lanjut minggu depan. Buat teman-teman yang mau join yang WID silakan, ada banyak bahasa, nggak cuma bahasa Inggris. Tapi kalau Mister nggak menghalangi kalian mau ngambil bahasa Inggris, tapi jangan di kelas Mister ya. Soalnya Mister hari Senin Selasa karena itu nanti bentrok lagi. Terus juga materinya sepertinya sama. Ya, kalian cari suasana baru aja sama tutor lain nanti bisa dibandingkan. Ya, itu aja kalau dari saya Mister cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Wabarakatuh. See you guys.